Ketemu lagi dengan saya di cerita horor seru. Kali ini saya akan coba membacakan tentang asal-usul Swangi. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Swangi merupakan tokoh legenda yang sangat menakutkan di tanah Papua. Dan menurut catatan Menteri Hindia Belanda W.R. van Hovel, disebut berasal dari Maluku. Konon, sosok ini sangat ditakuti karena bisa menyebabkan orang yang menjadi korbannya menderita penyakit yang aneh hingga berujung pada kematian. Di masyarakat Ternate, istilah Swangi juga dipakai untuk penduduk desa yang diduga melakukan praktek kanibalisme. Tuduhan ini bahkan bisa berakibat fatal, karena mereka yang terbukti adalah Swangi bisa dibunuh dan mayatnya akan dibuang ke laut. Menurut cerita yang lain, Swangi dikenal sebagai penyihir atau orang yang memiliki kemampuan ilmu hitam, biasanya disebut juga dengan dukun. Sosok Swangi pun dikabarkan sangat menakutkan, dengan mata yang merah dan memiliki gigi-gigi yang tajam. Bahkan konon kabarnya sosok Swangi kerap memakan daging manusia. Dan dalam aksinya, Swangi tidak perlu hadir di tempat kejadian karena bisa dilakukan dari jarak jauh. Mungkin mirip dengan legenda voodoo di Haiti. Konon Swangi saat mengincar korbannya, dia akan terbang menggunakan pelepah daun dan menyelinap masuk ke rumah orang itu. Swangi juga diketahui bisa berubah wujud menjadi binatang apa saja. Biasanya menjelma menjadi cicak sehingga mudah memasuki tempat tinggal korbannya. Namun yang menakutkan bukan hanya wujud dari Swangi, melainkan apa yang bisa dilakukannya terhadap orang-orang. Bagi yang tinggal di Papua, suku-suku asli di sana, Swangi adalah manusia biasa dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan di beberapa kesaksian, Swangi kerap muncul dalam paras yang sangat cantik atau tampan. Tetapi karena memiliki ilmu yang dapat melukai dan membunuh orang dengan cara yang misterius, kadang-kadang Swangi juga diminta untuk melakukan sesuatu yang jahat. Ketika ada yang memintanya melakukan kejahatan, Swangi biasanya membunuh korbannya dengan berkelompok, semacam pembunuh bayaran. Walau kadang-kadang juga melakukannya dengan kemauan sendiri. Biasanya ada dua cara Swangi dalam menghabisi nyawa korbannya. Salah satunya dengan jalan doti-doti. Doti-doti semacam ilmu hitam atau santet yang dikirim Swangi kepada orang yang ingin dibunuhnya. Saat akan mengirimkan santet ini kepada seseorang, biasanya Swangi akan membaca arah angin terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar doti-doti itu bisa sampai ke orang itu bersama angin, dan bukan sebaliknya yang akan berbalik kepada Swangi itu sendiri. Ketika mendapatkan angin itu, Swangi akan menjentikan benda-benda yang ingin dimasukkan ke tubuh korbannya dengan cara gaib. Biasanya benda-benda santet yang dikirim adalah kayu-kayuan atau dedaunan. Ketika ilmu hitam itu sampai ke korbannya, tubuhnya akan dipenuhi benda-benda asing itu dan merusak tubuh mereka secara perlahan-lahan hingga mereka meninggal.
Cara lain Swangi dalam melakukan perbuatan jahatnya adalah dengan membunuh korbannya secara langsung. Walaupun ilmu hitam masih berperan besar dalam hal ini, ketika menerapkan cara ini, Swangi akan mengintai korbannya terlebih dahulu agar perbuatannya tidak dilihat oleh orang lain. Ketika orang yang ingin dibunuhnya sedang sendirian, Swangi akan melemparnya dengan batu kecil atau tanah yang sudah diberi mantra, sehingga orang itu langsung tidak sadarkan diri. Setelah itu, Swangi akan memukul, menendang, atau membanting tubuh korbannya berkali-kali dalam keadaan tidak berpakaian. Hal ini dimaksudkan agar ketika ditemukan nanti tidak ada bekas-bekas kekerasan yang ditemukan di baju korban. Biasanya, ketika korbannya merupakan ibu hamil, janin yang ada di rahimnya bisa sampai keluar, dan pada anak-anak lehernya cukup dipatahkan untuk membunuhnya. Setelah membunuh korbannya, Swangi akan menjilat luka-luka yang ada di tubuh korbannya dan secara ajaib tertutup dengan sendirinya. Swangi juga akan memasukkan benda gaib berbentuk telur ke dalam mulut korbannya. Telur yang masuk ke dalam tubuh korban konon akan berubah menjadi seekor kadal dan menghidupkan kembali mayatnya untuk sementara sebelum akhirnya meninggal kembali sesuai dengan cara yang diinginkan Swangi. Biasanya, orang yang menjadi korban Swangi akan meninggal kembali beberapa hari setelah itu dengan cara terjatuh, kecelakaan, dan lain-lain yang tidak menimbulkan kecurigaan kepada Swangi. Namun, apabila korban Swangi adalah seseorang yang memiliki peranan penting di masyarakat Papua, Swangi bisa membunuh orang itu hingga 3 kali di waktu yang berbeda. Setelah itu, Swangi akan kembali mengambil beberapa helai rambut orang itu untuk menjadi bukti kejahatannya kepada orang yang memerintahkan Swangi. Setelah korbannya dikuburkan, konon Swangi akan datang ke kuburannya untuk mengambil telur yang ada dalam mayat korbannya dengan cara yang gaib. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Swangi akan mengambil kepala dari mayat korbannya bagi orang-orang yang mempercayai hal ini. Apabila ada keluarga mereka yang meninggal, maka mereka akan menjaga kuburannya hingga beberapa hari lamanya agar Swangi tidak datang menjalankan niatnya. Kabarnya, jika Swangi berhasil melakukan itu, dia akan bernyanyi-nyanyi dan menari di depan rumah orang yang memerintahkan mereka untuk merayakannya. Swangi memang sangat menakutkan bagi orang-orang yang mempercayai keberadaannya. Namun, sepertinya tidak ada cara tertentu untuk menangkal ilmu hitam dari Swangi. Hanya ada mitos-mitos untuk mengetahui keberadaan Swangi ketika berbaur bersama masyarakat. Salah satu mitos itu mengatakan bahwa ketika kamu mencium bau khas seperti binatang kus-kus di sekitarmu, sebaiknya kamu masuk ke rumah dan berlindung. Konon bau kus-kus menandakan Swangi berada tidak jauh darimu. Mitos lainnya berbunyi, bila kamu bertemu dengan seseorang dan bulu kudumu tiba-tiba berdiri, kemungkinan orang itu adalah Swangi. Kabarnya,
Swangi juga memiliki ciri khas berupa tato di beberapa bagian tubuhnya. Tato itu biasanya menunjukkan beberapa banyak korban yang sudah dibunuhnya. Semakin banyak korbannya, semakin penuh tato di tubuh Swangi. Memiliki ilmu hitam dan kesaktian yang cukup menakutkan bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Swangi ketika berbaur dengan masyarakat umumnya juga tidak menunjukkan jati diri mereka, karena mereka sebenarnya juga manusia biasa yang bisa dibunuh. Maka tidak jarang perburuan Swangi untuk dimusnahkan juga dilakukan oleh beberapa masyarakat. Oleh karena itu, Swangi juga memiliki pantangan, terutama setelah melakukan kejahatannya, agar tidak diketahui orang lain, salah satunya ketika membangkitkan korban yang dibunuhnya. Apabila saat itu pembunuhan dilakukan oleh 2 orang atau lebih Swangi, mereka pantang untuk bertemu dengan mayat hidup itu secara bersamaan. Kalau tidak, maka korbannya akan mengenali mereka. Selain itu, ketika mengambil rambut korbannya, Swangi tidak boleh memberi rambut itu kepada orang yang menyuruhnya melakukan kejahatan sebelum mayat korbannya dikuburkan. Apabila dilanggar dan orang yang menyuruhnya itu melayat ke pemakaman korban, maka korban akan langsung bangkit dan menunjuk orang itu. Legenda Swangi yang menyeramkan tidak hanya ada di Papua. Di Maluku Utara misalnya, Swangi juga dikenal merupakan sosok yang menyeramkan dan suka mengincar korban manusia. Namun bagi orang Maluku, konon makhluk jahat itu berasal dari suatu tempat di sana yang sama dengan sebutannya, Swangi. Swangi juga biasa disebut Swangi di Maluku. Menurut cerita, sosok Swangi sang penyihir jahat pertama kali muncul di sebuah daerah bernama Swangi di Maluku Utara. Oleh karena itu, nama tempat itu langsung melekat pada urban legend tersebut. Walau begitu, ada sebuah legenda lainnya yang menceritakan asal-usul Swangi sehingga mengaburkan kebenaran legenda Swangi di Maluku itu sendiri. Suatu waktu di akhir tahun 1999 hingga awal tahun 2000, saat konflik di Maluku Utara sedang berlangsung, daerah Swangi tak terhindar dari imbas konflik antar saudara yang sangat sengit dan sempat menjadi isu nasional. Namun di tengah-tengah konflik di Swangi, sosok gadis misterius lantas muncul di beberapa tempat tinggal masyarakat. Konon kecantikan gadis ini dapat meluluhkan hati tiap pemuda di daerah tersebut. Ketika akhirnya banyak pemuda seolah terbius dengan kecantikannya dan siap berhubungan dengan gadis cantik tersebut, gadis ini akan menyerang pemuda yang terjerat rayuannya dan melahap alat kelaminnya hingga tewas. Segera gadis misterius tersebut menjadi urban legend di daerah itu. Bahkan kabarnya sampai ke Tobelo, kota kecil di Pulau Halmahera. Masyarakat lalu gempar dan ketakutan tiap mendengar kemunculan gadis cantik yang suka menggoda para lelaki di sana. Sejak itu, penampakan gadis misterius yang menakutkan itu dipanggil dengan Swangi, sesuai dengan daerah asal pertama kali gadis itu terlihat. Seiring waktu, tidak hanya di Swangi dan Tobelo,
Tapi penampakan hantu tersebut juga diceritakan di berbagai masyarakat di daerah Maluku Utara. Masyarakat, terutama anak-anak, dilarang keluar rumah jika matahari sudah terbenam dan kegelapan sudah menyelimuti tiap sudut kota mereka. Mengetahui betapa menyeramkannya cerita-cerita yang beredar mengenai gadis misterius pencabut nyawa, pastilah mengusik rasa ingin tahu dari mana asal gadis tersebut. Kembali di sekitar akhir tahun 1999 atau awal tahun 2000, seorang gadis menghadapi akibat dari konflik antar saudara di daerah Tobelo. Sang gadis yang merupakan anak kepala desa di Tobelo itu ditangkap oleh sekumpulan pemuda selama kerusuhan berlangsung. Gadis malang itu kemudian diperkosa oleh pemuda-pemuda bejat itu. Setelah kehormatannya direnggut, gadis itu akhirnya dibunuh dan mayatnya dibuang di suatu tempat yang terpencil sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Sejak itulah arwah sang gadis kerap muncul di daerah Suwangi dan Tobelo. Entah mengapa, Suwangi menjadi tempat pertama kali hantu gadis ini muncul. Namun yang pasti hantu tersebut menghantui pemuda-pemuda di sana dengan harapan dapat menuntut balas kepada pembunuhnya, meneror pria hidung belang yang suka tergoda dengan rayuan sang gadis. Suatu waktu, seorang paranormal di daerah itu mengalami sebuah mimpi yang menunjukkan di mana keberadaan mayat dari sang gadis. Segera masyarakat setempat berbondong-bondong mencari lokasi menurut mimpi dari paranormal tersebut. Dan ternyata mimpi sang paranormal berhasil membawa mereka ke sebuah tempat di mana tubuh kaku dari gadis itu bersemayam. Ketika mayatnya berhasil dibawa kembali ke rumahnya, ritual pemakaman yang layak pun diadakan dengan asa yang terselip di antara masyarakat setempat agar teror dari arwah gadis tersebut tidak berlanjut lagi menghantui mereka. Pada Februari 2004, entah sosok yang sama atau bukan, hantu seorang gadis muncul kembali di Tobelo. Kali ini sebagian orang yang melihat penampakan gadis itu menyebutnya sebagai roh yang sangat jahat. Hantu gadis itu kabarnya sering menampakkan diri pada malam hari untuk menjerat korbannya. Masih di tahun yang sama, semasa pemilihan umum diselenggarakan di sana, seorang petani mendengar tangisan seorang gadis yang berasal di dekat tanaman yang ada di kebunnya. Tangisan itu terdengar sangat jelas dan makin membesar. Mendengar tangisan itu, rasa penasarannya muncul. Dia akhirnya memutuskan untuk mengikuti asal suara tersebut. Namun ketika hampir tiba di sebuah tempat di dekat situ, dia menghentikan langkahnya. Petani itu meyakini suara itu berasal dari makhluk jahat Suwangi yang berusaha menjeratnya. Tempat yang ditemuinya itu merupakan lokasi pembantaian pada kerusuhan di tahun 1999 hingga 2000. Oke, sampai di sini cerita dari asal-usul Suwangi. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk kalian dari mana asal-usul Suwangi ini. Sampai ketemu lagi di cerita horor seru lainnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih.